Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video 886 Bimbel Pretest PPG bagian yang ke-11. Ini adalah pembahasan dari PR yang kemarin ya. Ini sesuai dengan kisi-kisi untuk poin 1 sampai dengan poin 3. Kisi-kisi Pretest PPG. Jadi ini sudah ada kompetensi mapelnya apa, indikatornya apa. Jadi kita bahas di sini di soal nomor 8. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan px ditambah q jika x-nya di sini 2, hasilnya adalah 17. X-nya adalah negatif 2, hasilnya adalah 17. Kemudian jika x-nya 5, hasilnya adalah 31. Maka jika x-nya 12, hasilnya berapa, kan gitu ya. Kita bahas di sini dimulai dari yang pertama. Rumusnya saya tulis dulu ya di sini ya. Saya tulis ulang. Rumus dari fungsi ini adalah px plus q gitu ya. Nah, sekarang pernyataan yang pertama di sini adalah jika x-nya diganti 2, hasilnya adalah 17. Berarti di sini x-nya itu negatif 2. P kali negatif 2 plus q, ini hasilnya adalah 17. Kan gini. Artinya ini akan menjadi 17 sama dengan negatif 2P ditambah Q. Ini dari pernyataan yang pertama. Kemudian jika X-nya itu 5, maka hasilnya adalah negatif 32. Maka di sini jika ini negatif 32, X-nya kita ganti dengan 5 gitu ya. Berarti di sini 5P ditambah Q. Ini pernyataan yang kedua. Ini adalah persamaan yang pertama gitu ya. Nah, kita gabungkan sekarang di sini. Yang ditanyakan nanti adalah F12 ya. X-nya adalah 12, maka nilainya berapa gitu ya. Oke, di sini kita tulis di bawah di sini yaitu negatif 2P ditambah dengan Q dari persamaan yang pertama, hasilnya adalah 17. Persamaan yang kedua adalah 5P ditambah dengan Q, hasilnya adalah negatif 32. Nah, di sini kita hilangkan salah satu variabelnya yaitu variabel X-nya saja dengan cara dikurangi, karena X dikurangi X kan pasti habis. Berarti di sini negatif 2P dikurangi 5P berarti menjadi negatif 7P sama dengan 17 dikurangi negatif 32 berarti sama dengan 17 ditambah 32 kan. 17 dikurangi negatif 32 berarti sama dengan 17 ditambah 32. 17 tambah 32 hasilnya adalah 49. Sehingga P sama dengan 49 dibagi negatif 7. Berarti hasilnya adalah negatif 7. P-nya sudah ketemu negatif 7. Maka kita bisa dengan mudah mencari Q-nya berapa, ya kan? Nah, untuk mencari Q-nya berapa, kita masukkan ke salah satu persamaan. Katakanlah kita masukkan ke persamaan yang pertama. Di sini adalah negatif 2P ditambah Q itu sama dengan 17. Maka P-nya kita ganti dengan negatif 7. P-nya saya ganti dengan negatif 7 gini, ditambah Q sama dengan 17. Negatif 2 dikali negatif 7 berarti 14 ya. Negatif kali negatif kan positif ya. Q sama dengan 17. Sehingga Q-nya 14-nya pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan. 17 dikurangi 14. Berarti Q-nya adalah 3. P-nya negatif 7, Q-nya adalah 3. Maka jika X-nya 12, nah kita masukkan ke rumusnya tadi. Di rumus yang pertama ini, nah kita masukkan ke sini. Berarti di sini adalah rumusnya akan menjadi fx gini sama dengan P-nya adalah negatif 7Q X ya, negatif 7X ditambah Q-nya adalah 3. Nah, X-nya di sini kan kita ganti dengan pertanyaannya adalah 12 ya, ini ya pertanyaannya kan 12. Maka ini X-nya kita ganti dengan 12. Negatif 7 kali 12 ditambah dengan 3. Negatif 7 dikali 12 adalah negatif 84 ditambah dengan 3 berarti negatif 81. Selesai pilihan jawaban yang A. Agak panjang sih, cuma jika kita terbiasa ini juga mudah karena ini pelajaran sebelumnya SMP mungkin ya. Jadi kita yang penting terbiasa, ikuti saja channel Klub Matematika, tentu nanti teman-teman akan menjadi familiar dengan soal-soal seperti ini. Seperti itu ya, cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita lanjut di PR berikutnya nomor 9 ya. Di soal nomor 9 di sini Asep membeli 2 kg mangga. Mangga saya kasih kita ganti dengan M gitu aja ya. Apel kita ganti dengan A. Oke, langsung saya tulis kalimat matematikanya. Asep membeli 2 kg mangga, 2M.
dan 1 kilogram apel 1A, atau saya tulis A saja karena 1 kan sama ya. Dan ia harus membayar 15.000, berarti sama dengan 15.000. Oke. Kalimat matematika yang pertama sudah jadi ya. Sekarang kita cari kalimat matematika yang kedua. Sedangkan Intan membeli 1 kilogram mangga, berarti M ditambah dan 2 kilogram apel, berarti 2A, sama dengan 18.000. Kita tulis 18.000. Nah, gini. Yang ditanyakan jika beli 5 mangga dan 3 kilogram apel. Oke, kita cari dulu mangganya berapa, apelnya berapa, kan gitu ya. Oke, di sini kita cari yaitu kita samakan ya. M-nya boleh atau A-nya ya yang kita samakan. Kita samakan A-nya nggak apa-apa. Artinya yang atas kita kalikan 2, yang bawah tetap kita kalikan 1 agar A-nya menjadi 2, 2A. Sama-sama 2A nanti kita kurangi gitu ya. 2M ditambah dikalikan dengan 2, 4M. Kemudian A dikalikan dengan 2, 2A sama dengan 15.000 dikali 2, 30.000 gitu ya. Kemudian yang bawah dikali 1 berarti tetap M ditambah 2A sama dengan 18.000. Nah ini maksud saya seperti ini. Jika ini kan sudah sama ini. Sama-sama 2A. Nah berarti kita bisa kurangi kan. 4M dikurangi dengan 1M berarti di sini adalah 3M. 2A dikurangi 2A habis. Berarti tinggal 30.000 dikurangi 18.000. Hasilnya adalah 12.000. Nah, maka M-nya sudah ketemu di sini. M sama dengan 12.000 dibagi 3. M-nya adalah 4.000. Harga mangganya adalah 4.000. Karena harga mangga sudah ketemu, maka kita bisa mencari harga apel. Dari pernyataan yang persamaan yang pertama di sini, 2M ditambah dengan A sama dengan 15.000. Kita pilih ya, bisa pernyataannya pertama, bisa persamaan yang kedua, yang kita ganti. Yang penting M-nya kita ganti dengan 4.000 ya. 2 dikali 4.000, M-nya kan kita ganti 4.000. 2 kali 4.000 langsung ya. 8.000 gini. Ditambah A sama dengan 15.000 sehingga A-nya adalah 15.000. Di sini 8.000-nya pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan. 15.000 dikurangi 8.000 adalah 7.000. Nah, mangganya harganya 4.000, apelnya harganya 7.000. Yang ditanyakan beli 5 mangga dan 3 apel. Nah, tinggal kita kalikan saja. 5 kali mangganya adalah 4.000. Nah, kita tulis gini aja. Ditambah 3 kali harga apelnya adalah 7.000. Nah, gini, kita kalikan 5 kali 4.000, 20.000. Kemudian 3 dikali 7.000, 21 ya, 21.000. Maka hasilnya adalah 41.000 rupiah. Selesai pilihan jawaban yang C. Seperti itu. Cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita lanjut di soal nomor 10. Ini adalah kalau soal 10 ini adalah berdasarkan kisi-kisian, ini adalah poin yang ketiga ya. Soal nomor 10 ini ya. Sebuah toko kelontong menjual 2 jenis beras sebanyak 50 kg. Oke, ada 2 jenis beras A dan B ya. Maka ini jumlah berasnya A ditambah dengan B. Ini adalah 50 kilo. Oke, gini. 1 kg beras jenis A 6.000 dan jenis B adalah 6.200 gitu ya. Berarti di sini 6.000 A. Oke, gini ditambah 6.200 B. Harga seluruhnya adalah 306.000, 306.000. Oke, gini. Yang ditanyakan adalah harga yang B, beras jenis B ya. Berarti yang kita hilangkan variabel A-nya. Bisa paham ya? Yang kita hilangkan variabel A biar tersisa B. Agar A-nya hilang, maka A-nya harus sama. Berarti yang atas ini agar A-nya sama, yang atas kan A, yang bawah kan 6.000 A. Berarti ini kita kalikan 6.000 yang atas, yang bawah tetap atau kita kalikan dengan 1 gitu ya. A dikali 6.000 berarti satu lagi di sini adalah 6.000 A. Ditambah B dikali 6.000 adalah 6.000 B. Oke, gini sama dengan 50. Oh, 50 ya. 50 kali 6.000 berarti di sini adalah 300.000. Oke, yang bawah saya tulis lagi. Yang bawah kan sama karena dikalikan dengan A ya. Dikalikan dengan 1, maaf ya. Berarti tetap 6.200 B tetap saya tulis 306.000 tetap saya tulis gini.
Nah, gini. Selanjutnya kita tarik garis. Kemudian kita kurangi agar A-nya hilang, tinggal tersisa B karena yang ditanya adalah B gitu ya. Kita kurangi 6000A dikurangi 6000A habis 0 ya. 6000B dikurangi 6200B berarti negatif 200B. Gini. 300.000 dikurangi 306.000 berarti negatif 6.000. Nah, sudah. B-nya sama dengan ya negatif 6.000 dibagi negatif 200. Negatif bagi negatif tentu positif. Sama saja dengan 6.000 bagi 200. Sama dengan 30 kg. Nah, 30 kg. Pilihan jawaban yang C. Seperti itu ya. Cukup mudah. Karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih yang sudah tonton klub matematika. Terima kasih juga yang sudah mengerjakan kemudian menjawabnya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe. Bagikan video ini kepada teman-teman lain yang lebih membutuhkan dalam rangka persiapan dalam menghadapi pretest PPG. Karena video ini sudah sesuai dengan kisi-kisi dari pretest PPG. Terima kasih, selalu tonton kami di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.